mobil ini adalah mobil yang paling sering difitnah. Dibilang mahal, dikira boros, suka jajan. Tapi yang bilang adalah orang-orang yang belum pernah punya mobil. Sementara pemilik mobil ini cuma senyum saja dan bilek. Mobil apakah itu? Ini dia mobilnya. Ini dia mobilnya, Kak. Warnanya putih mutiara ya, Kak ya. Istilahnya tuh pearl white. Ini modelnya SUV, ground clearance-nya tinggi. Cocok sekali untuk kondisi di Indonesia yang dengan kontur pegunungan dan garis pantai yang banyak dan pegunungan yang banyak. Ini ground clearance-nya tinggi, cc-nya besar, tenaganya ini 187 horsepower dan juga untuk torsinya mencapai 250, Kak. Ini sangat luar biasa. Kalau untuk menanjak ini enteng, kayak no effort sama sekali ya, Kak ya. Ini mobil SUV. Orang bilang mobil SUV Jepang rasa Eropa, tapi ini saya bilang cocok sekali untuk Indonesia, Kak. Sebab untuk menerjang air juga memiliki ground clearance yang tinggi. Ini peleknya ini 19 inch ya, Kak ya. Peleknya 19 inch dan juga ground clearance-nya ini mencapai berapa ini? 25 cm lebih ya, Kak ya. Dan juga untuk powernya cc-nya 2500 cc dan dengan yang torsinya 250. Kita langsung saja cek mobil ini di bagian interiornya. Oke, Kak, jadi kuncinya udah saya dapatkan. Kita langsung cek aja di interiornya. Begitu buka langsung ya terasa kemewahannya ya, Kak ya. Ini bedanya dengan mobil-mobil yang lain. Mewahnya mobil ini memang terkesan eksklusif, Kak. Terkesan luxury ya, Kak ya. Meskipun harganya sebenarnya bisa dibilang sangat mengagetkan. Tunggu, Kak, nanti kita cek harganya setelah ini. Ini, Kak, kita memiliki mobil unit ini sudah memiliki ini ya, Kak ya, tombol sound control di sebelah setir, jadi sambil nyetir sambil ini enak saja, dan juga memiliki voice command, Kak, di sini. Jadi ini tinggal dipencet, nanti tinggal diperintahkan saja radio gitu, seperti itu. Nanti dia akan memainkan radio, Kak. Dan juga di sini ada seperti mode sport ya, Kak ya, ini untuk ngebut habis, dan juga parkirnya sudah tombol, Pak, elektrik, Kak. Ini ada kontrol-kontrol ini, Kak ya. Kontrol-kontrol untuk head unit ada di sini, enak sekali. Dan ini tombol volume, enak sekali, tidak usah mencari-cari volume. Itu ya, Kak ya, tadi saya minta radio, langsung diputarin radio sama dia. Dan ini AC-nya. AC-nya ini sudah dual zone ya, Kak ya, climate control. Ini ada berbagai macam mode-modenya. Silakan, ya, lengkap sekali. Ini. Terus kemudian ini fitur-fiturnya melimpah ruah, Kak. Ini untuk saya kasih bocoran, ini harganya 200 jutaan kecil aja. Ini fitur sudah melimpah kayak gini, joknya jok kulit ya, Kak ya. Dan audionya ini ya, sudah tahu ya, Kak ya, sekarang ini mobil apa ya, Kak ya, sudah gampang ketebak ya. Audionya Bose, tebak-tebak mobil apa. Dan ini satu fitur lagi, Kak, satu fitur lagi, kita lihat di sini, retract, Kak ya. Nah, spionnya retract, nggak kayak Innova Reborn ya, Kak ya. Mobil mahal tapi belum retract, ini retract. Kemudian ya ini fitur-fitur melimpah ruah nih, Kak ya, banyak sekali. Ya ini sunroofnya juga. Sunroof. Ini mobil SUV mewah, Kak. Mobilnya Sultan ya, Kak ya. Tapi harganya hanya 200 jutaan kecil saja. Dan orang, miskonsepsinya orang tentang mobil ini adalah mobil yang gampang rusak. Itu jelas salah banget ya, Kak ya. Mobil yang gampang rusak dan juga mobil yang mahal, jelas salah banget ya. 200 jutaan saja kecil. Dan juga mobil ini doyan jajan. Mana ada, Kak, mobil dengan kualitas sebaik ini, kalau yang pakainya nggak barbar, yang pakainya orang normal, terawat, berbudaya, ya nggak mungkin jajan ya, Pak ya. Kecuali pakainya orang gila ya baru sering jajan. Ini, Kak, bannya masih tebel. Oh ya, Kak, ini dengan harga 219 juta untuk kredit. Kalau mau cash 229, ini masih nego. Ini kilometernya sudah berjalan 10.000 per tahun, Kak. Ini mobilnya, unitnya adalah Mazda CX-5 tahun 2015. Kita buka dengan harga 219 juta untuk kredit. Kalau mau di cash 229 juta dan itu masih nego. Mobil semewah ini, se-Indonesia ini, dan mobil ini sering banget orang salah persepsi dengan mobil ini. Oh ya, Kak, kita langsung aja cek di bagian kap mesinnya ya, Kak ya. Kita cek kap mesinnya. Kap mesin sudah saya buka, Kak. Kita langsung aja lihat. Mesinnya ini menggunakan Skyactiv teknologi. Seperti yang kita tahu, kalau Honda itu namanya VTEC ya, Kak ya. Kalau Daihatsu dan Toyota namanya VVT-i. Kalau Suzuki apa, Kak, namanya? Tolong diingatkan saya. Kalau Mazda ini menggunakan Skyactiv, Kak. Skyactiv ini beda konsep dengan mesin-mesin VTEC maupun VVT-i. Dia meskipun cc-nya tinggi 2500, tapi pemakaian bahan bakarnya efisien banget. Dia bisa mencapai 1:10, 1:11 ini, Kak. Dalam kota loh ya, Kak ya. Luar kotanya bisa 1:12, 13 ini, Kak. Tanpa perlu
memodifikasi apapun, tanpa perlu meremap, tanpa perlu menambah apapun. Sudah langsung otomatis segitu Kak. Dengan catatan kakinya sekolah dulu ya Kak ya, kalau nginjek gas ya. Ini Kak, kita cek mesinnya. Suaranya renyah sekali ya Kak ya, zing 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 zing, bersih, nggak ada suara yang miss, suara yang salah nggak ada. Oke Kak, kita cek di bagian baut-bautnya saja. Kita singkat saja ya bagian ini ya Kak ya. Lama-lama bosen juga ngecek kayak gini. Kalau di King Mobilindo apalagi yang mau dicek, ya pasti kita lolos. Nggak mungkin ini mobil bekas tabrak, karena kita juga sudah melalui inspeksi dari Otospektor Kak. Bebas laka dari depan Kak ya. Oke Kak, kita lanjut. Kita pengecekan untuk bagian bagasi belakang. Oke Kak, pada saat ini saya sudah berada di posisi bagasi belakang. Kita buka saja, nih dipencet tombolnya. Ini ringan sekali Kak ya, tangan anak kecil pun bisa ngangkat ini, ringan sekali. Karena ini memakai sistem hidrolis yang sangat menopang, jadi nggak ada terasa berat sama sekali. Untuk ngangkat bahkan dengan satu jari aja ini sudah terangkat. Ini Kak, keistimewaan mobil ini adalah bagasinya super luas Kak. Ini ibaratnya di sini untuk lesehan ya, 2 orang anak kecil atau 3 orang tuh muat ya Kak ya. Mungkin anak balita bisa tidur di sini, dikasih kasur pun bisa. Ini kan ada skat-skat seperti ini, bisa dilepas ini Kak. Ini masih ada semua ya Kak ya, ini masih lengkap semua. Untuk penutupnya ini bisa ditirai-tirai seperti ini. Ini bisa muat untuk koper yang ke luar negeri, ke bandara itu yang besar-besar, 2 atau 3 ini muat Kak. Besar sekali. Kita cek aja ban serepnya. Ini ban serepnya masih bagus, perlengkapan masih komplit. Dan juga kita cek ini Kak, biasanya kita ngecek ini Kak. Ini adalah untuk menunjukkan bahwa mobil ini tidak pernah ditabrak dari belakang Kak. Kalau pernah ditabrak ini pasti penyok ya Kak ya. Ini masih aman. Dan juga baut-baut di sini, Kakak bisa saksikan sendiri. Baut di sini masih cecetan asli pabrik, belum pernah dibongkar. Dan juga di sini belum pernah ada tanda-tanda perbaikan. Yang ini menunjukkan artinya mobil ini tidak pernah ditabrak dari belakang ya Kak ya. Kenapa kita perlu perhatian mobil pernah ditabrak, mobil tidak pernah ditabrak, pernah kecelakaan atau tidak? Ya itu tidak pernah kecelakaan itu penting sekali ya Kak ya. Sebab kalau mobil yang pernah kecelakaan, itu kan kita nggak tahu Kak. Elektrikalnya udah geser, atau bodinya udah geser, naiknya sudah nggak enak. Kalau bisa sebisa mungkin beli mobil tuh yang belum pernah kena kecelakaan dan belum pernah kena banjir. Ngomong-ngomong tentang banjir, kita lanjut pengecekan di banjir Kak. Ini Kak, dasar ini, kalau sudah pernah kena banjir, yang pertama, sudah pastinya pada saat buka ini langsung aromanya ini Kak ya. Aromanya langsung terasa. Sudah beda gitu aja. Udah kayak apa gimana. Yang kedua, cek di bagian dasar-dasar ini Kak. Ini Kak, kalau ini kaleng-kaleng ini, besi-besi ini sudah karatan, itu berarti dia sering kena air Kak ya. Entah banjir, entah bukan, jelas kena air. Yang ketiga, ini Kak, di bagian ini Kak. Saya tunjukin biar sekalian ya Kak ya, biar enak, biar jelas sekalian. Kita nyalain dulu senternya Kak. Ya. Kita cek di bagian dasar. Nih, kita ambil senter. Kita nyalain karena ini terlalu gelap ya Kak ya. Ini di bagian ini Kak. Ini kalau bekas banjir, ini karatan ya Kak ya. Ini karatan. Nggak mungkin orang sampai ganti sini, sampai bersihin di bagian sini nggak mungkin Kak. Ya. Ini. Nah, rel ini otomatis dia kalau bekas banjir karatan relnya Kak. Kalau itu masih kelihatan banget, kalau ini masih mulus ya Kak ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Oke, sekalian mumpung di sini kita saksikan pemandangan dari sisi ini Kak, jok tengah Kak. Pemandangannya sangat wah ya Kak ya. Dan siapa sangka harga mobil ini cuma seharga Brio RS Kak. Kita cek ini Kak ya, saya punya daftar harga untuk Brio RS dan juga untuk Agya yang baru. Kita cek, lihat ini Kak. Brio RS 270 juta, Agya baru 270 juta. Ayo Kak, silakan dipilih mau beli Brio atau Agya baru atau mau beli unit ini Kak. Kita ready di King Mobilindo, Mazda CX-5 semewah ini dengan harga hanya 219 juta untuk kredit, kalau mau cash 229 juta. Dan itu masih nego. Silakan yang berminat dengan Mazda CX-5, kita ready banyak Kak di King Mobilindo, ada 8 unit seperti ini. Berbagai macam, berbagai variasi, tentu saja berbagai warna. Kita ada tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Harganya mulai 219 sampai 300 jutaan. Silakan, kalau cari Mazda CX-5 memang harus ke King Mobilindo Kak. Sebab pilihannya banyak dan kita yakinkan, kita pastikan tidak akan kecewa. Sebab King Mobilindo prinsipnya adalah beli mobil bekas tanpa was-was, hanya di King Mobilindo, siap pakai tanpa PR. Salam, sampai jumpa lagi. Bye.